Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini gengs, video pertama yang akan aku bahas adalah video tentang penemuan mayat di Riau. Sedangkan video kedua adalah tentang kasus penembakan di Masjid Selandia Baru yang pernah viral. Sedangkan video ketiga adalah tentang andai tidak berteduh di bawah pohon. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi guys, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang viral beberapa hari tentang sebuah penemuan mayat yang terjadi di Riau. Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Sesosok mayat pria ditemukan warga di genangan air pinggir jalan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Terlihat ramai atas penemuan dan langsung mengevakuasi mayat yang belum diketahui identitasnya tersebut. Penemuan mayat terjadi di sebuah parit dekat Jalan Pemda, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan itu pada Sabtu sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Penemuan mayat itu berawal dari bau busuk yang tercium oleh anak-anak yang sedang memancing di pinggiran parit tersebut dari pinggir jalan dekat sebuah tower. Saat dicari asal-usulnya, ternyata bau busuk itu berasal dari sebuah kain yang terikat berbentuk seperti manusia di dalam parit dekat semak belukar. Anak-anak yang melihat keanehan tersebut langsung beritahukan kepada warga sekitar dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Selang beberapa lama, pihak kepolisian datang dan melakukan evakuasi dibantu oleh warga sekitar. Benar saja, kain yang terikat itu memang berbentuk manusia yang pada bagian kepalanya tutupi sebuah karung putih, gengs. Setelah dilakukan evakuasi, pihak kepolisian langsung membawa mayat tanpa identitas berjenis laki-laki itu ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum agar diketahui penyebab kematiannya. Kapolres Pelalawan AKBP Guntur Tarik menyebutkan ciri-ciri mayat itu diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan sekitar 156 cm, memiliki tato pada bagian jari tangan kiri bertuliskan Indra, usia diperkirakan 15 hingga 25 tahun, memakai baju kaos warna hitam lengan pendek dan memakai celana pendek warna hitam biru. Saat ini tim masih bekerja untuk mengungkap peristiwa ini. Kami juga telah meriksa sejumlah saksi dan masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, ungkap Kapolres tersebut. Menutup penuturan warga di lokasi setempat, bau busuk sudah tercium sejak 3 hari yang lalu. Namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan sumber dari bau tak sedap dan menyengat itu. Hingga kini petugas dari Polres Pelalawan masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Kuat dugaan mayat pria tersebut adalah korban pembunuhan yang dikarenakan banyak tanda meninggal secara tak wajar di dalam tubuh dari mayat tersebut. Jadi seperti itu kira-kira kronologi singkat dari kejadian itu. Untuk kalian yang masih kurang jelas dalam mengetahui informasi tersebut, kalian bisa search sendiri nanti di Google, gengs. Sedangkan video kedua adalah video yang pernah viral dan beredar di tahun 2019 tentang sebuah penembakan yang terjadi di Masjid Selandia Baru. Aku ingatkan kembali beberapa artikel dan juga hukuman dari pelaku yang ada dalam kasus tersebut, yang berikut aku akan bacakan artikel tentang kasus ini. Pelaku penembakan di Masjid Selandia Baru dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pendukung supremasi kulit putih yang membunuh 51 jamaah di 2 masjid Selandia Baru tahun lalu dijatuhi hukuman penjara maksimum seumur hidup tanpa peluang pembebasan bersyarat. Ini pertama kali Selandia Baru menjatuhkan hukuman seperti itu. Dia adalah seorang pria berusia 29 tahun bernama Brenton Harrison Taran. Dalam sidang sebelumnya mengaku bersalah atas 51 pembunuhan, 40 percobaan pembunuhan dan terorisme dalam penembakan pada 15 Maret 2019 silam. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat kepada warga Australia itu. Ini pertama kali Selandia Baru menjatuhkan hukuman seperti itu sejak menghapus hukuman mati untuk pembunuhan pada tahun 1961. Hakim Pengadilan Tinggi Christ Court Cameron Mender menyebutkan tindakan Taran tidak manusiawi. Sebagian besar korban yang terjadi dalam video tersebut sedang sholat. Anda melanggar tempat ibadah di mana orang berkumpul untuk dapat kedamaian dan bersilaturahmi, kata si hakim tersebut. Di luar gedung pengadilan, setelah putusan dibacakan, penyintas dan keluarga korban mengangkat dan mengepalkan tangan bersuka cita. Mereka menyambut para pendukung yang lambaikan gambar hati dan bawa mahar putih. Kamal Fauda, Imam Masjid Al-Nur di Christchurch, saat satu dari 2 masjid yang ditarget Taran, mengatakan senang atas respons Selandia Baru terhadap ekstremisme dan hukuman itu adalah apa yang dilakukan komunitas muslim yang ada di sana. Taran yang mewakili dirinya sendiri dalam persidangan itu mengatakan melalui seorang pengacara di pengadilan bahwa dia tidak menentang keputusan itu. Ibu Taran, Sharon, tidak menanggapi hukuman itu. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern yang dipuji luas atas responnya terhadap serangan itu menyambut baik hukuman itu. Menurutnya pemuda itu pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia mengakui trauma serangan itu tidak mudah disembuhkan, tetapi ia berharap kini terakhir kalinya dan keluarga korban mendengar atau menyebut nama teroris itu. Senada dengan apa yang disampaikan Ardern,
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan dunia tidak boleh melihat atau mendengar dari laki-laki itu lagi. Dalam 4 hari persidangan, 90 penyintas dan anggota keluarga mengungkapkan kepada hakim dan terdakwa rasa sakit dan akibat serangan itu Taran tidak menunjukkan emosi apapun. Serangan-serangan yang menangkap orang-orang yang sholat di Masjid Al-Nur dan Linwood itu mewujudkan Selandia Baru. Negara itu kemudian mengeluarkan undang-undang baru yang melarang jenis senjata semi-otomatis. Serangan itu juga mendorong perubahan global pada protokol media sosial. Ada beberapa orang luar duga pada kejadian tersebut. Seorang warga Turki tewas dan 2 luka-luka dalam serangan tersebut. Winston Peters, wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Selandia Baru, menyerukan agar Taran dideportasi ke Australia untuk menjalani hukumannya tersebut, gengs. Jadi kurang lebih seperti itu berita penangkapan dan dijatuhi hukuman bagi seorang Brendan Tarrant ini, yakni yang melakukan pembunuhan dan juga penembakan yang sangat sadis di masjid di Selandia Baru pada tahun 2019 silam. Sedangkan video ketiga adalah video rekaman CCTV yang menunjukkan di mana ada sebuah taman yang berada di pinggir jalan, dan di situ ada kejadian yang cukup tidak terduga. Sekitar 4 orang menjadi korban atas kejadian tersebut, di mana dalam rekaman itu lagi hujan cukup deras dalam video tersebut, gengs. Sekitar 4 orang yang berteduh di bawah pohon yang sangat rindang tersebut dalam kondisi hujan yang cukup lebat dan juga petir. Dan beberapa detik kemudian hal yang tidak terduga terjadi, di mana petir menyambar pohon tersebut, dan alhasil keempat orang yang berteduh di bawah pohon tersebut ikut kena imbasnya dengan terkena serangan dari petir tersebut, dan keempatnya pun terjatuh tidak sadarkan diri, gengs. Tidak diketahui apakah keempat korban tersebut meninggal atau tidak, geng, tapi yang jelas ini bukan terjadi di Indonesia melainkan terjadi di luar negeri. Oke, seperti biasanya di channel ini untuk menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di kolom komentar paling atas yang telah sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tak lupa minta support kalian subscribe channel ini karena channel ini sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagian video creepy serta viral yang lainnya pada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.